Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita harus terus berjuang, terus memperbaiki, terus membersihkan. Karena memang tema kita pagi hari ini adalah memang untuk sampai pada tempat kediamannya kita harus membersihkan hidup kita. Kenapa demikian? Karena memang ini menjadi salah satu syarat atau salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Hizkia ketika mereka bersukacita yang seperti lagu kita nyanyikan yang terakhir. Itu nanti akan terjadi terus. Makanya di minggu lalu saya katakan mari kita melatih diri kita untuk terus memuliakan Tuhan. Melatih diri kita untuk memuji Tuhan tanpa henti. Di mana saja, di tempat ibadah, saudara berdoa, saudara di rumah, dalam pekerjaan, di dalam kegiatan apapun. Saudara harus punya roh pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. 2 Tawari 30, 26, 27, tetap kita baca ini. 2, 3, maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat yang kudus di sorga. Amin. Jadi yang kelima, kebangkitan rohani oleh Hizkia ini adalah karena mereka ingin memperbaiki. Yang dulu kita sudah belajar 4 kegiatan ibadah mereka yang mereka perbaiki. Dan kali ini kita mau lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Hizkia itu membuat sampai suara mereka terdengar. Doa mereka sampai ke telinga Tuhan. Suara mereka sampai ke tempat kediaman Tuhan. Dan ini yang saya katakan harus mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang apa? Kita mulai membersihkan hidup kita. Karena Tuhan berkata hidup kita ini adalah rumah roh Allah. Bait Allah. Nah makanya Bapak Ibu untuk yang kelima ini kita akan membersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan mulai dari sekarang. 2 Tawari pasal 31 ayat yang pertama dibacakan. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Amin. Ini yang saya katakan, kita harus mulai membersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mulai dari sekarang. Ini orang Israel ketika mereka membuat kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Usulan Hizkia untuk kita tidak boleh berubah setia beribadah kepada Tuhan. Dan Alkitab tadi katakan setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda lalu meremukkan segala sesuatu yang disebut dengan tugu berhala, menghancurkan tiang berhala, merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, bahkan juga katanya di Efraim, Manasye, sampai musnah semuanya. Perhatikan, kenapa ini sesuatu yang sudah berjalan berapa lama? Berapa lama? Mulai dari Salomo sampai Hizkia 241 tahun. Sudah tidak mungkin dirubah dari turun ke turunan. Ini dilakukan terus menerus. Walaupun ada 3 raja yang baik, tapi ini tidak pernah diremukkan, tidak pernah dihancurkan, tidak pernah dirobohkan. Apa itu? Berhala. Mereka masih bisa datang kepada Tuhan, tetapi ini sudah melekat. Bukan pada kebiasaan lagi. Itu sudah sampai ke roh mereka. Nah ini dosa akhir zaman ini persis. Makanya judul ini adalah penting. Bagaimana kita
terjadi kebangkitan rohani untuk bisa menembus sampai kediamannya. Ini yang harus mulai bersih-bersih. Mulai harus bersih-bersih. Karena apa? Karena Hizkia dia sangat mengerti kalau sampai tidak bersih-bersih, tidak meremukkan segala tugu berhala, tidak menghancurkan segala tiang berhala, dan tidak merobohkan segala bukit pengorbanan, maka akan terjadi malapetaka. Apa itu malapetaka yang akan terjadi? Yeskel pasal 6 ayat 11 sampai 14. Yang keji dan jahat mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berbahan di tengah-tengah berhala-berhala, mereka keliling mezbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Iya, coba perhatikan. Saudara perhatikan ayat yang ke-13. Tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berrebahan di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah berhala-berhala mereka. Saudara perhatikan dengan baik. Jadi kenapa keputusan daripada Hizkia untuk bersih-bersih ini harus meremukkan tugu berhala, menghancurkan tiang berhala, merobohkan segala bukit pengorbanan? Karena ancaman ini bahwa Tuhan akan membunuh mereka dengan pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar. Kata Tuhan di ayat yang ke-13, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berbahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, di sekeliling mezbah mereka, di atas setiap bukit yang tinggi, di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon-pohon yang rimbun, dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Tuhan sangat cemburu sehingga dia harus, ayat 14 dikatakan apa? Akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya, di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Riblah, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Iya, saudara perhatikan, ini mengerikan. Mereka bersalah kepada Tuhan. Yang terkutuk apa? Tanah. Jadi mau bikin apa? Orang semua cari makan tuh dari tanah. Mana ada orang makan beling? Kan gak ada. Beling pun dari tanah. Tumbuh-tumbuhan semua dari tanah. Tapi kalau sampai kita tidak meremukkan, menghancurkan, merobohkan berhala-berhala ini, maka nanti akan terjadi kutuk ini. Tuhan akan mengacungkan tangannya untuk apa? Siap melawan. Dengan cara apa? Pedang. Dengan cara apa? Kelaparan. Dengan cara apa? Sampar, penyakit. Sekarang terjadi sampar, penyakit, COVID-19. Tapi banyak orang tidak sadar dan tidak mau bertobat, heran. Tapi tidak apa-apa, itu pilihan. Saudara mau bertobat atau tidak bertobat, itu pilihan. Makanya mari kita belajar. Raja Hizkia ini sangat mengerti ancaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tuhan akan melampiaskan amarahnya bila umatnya masih berkutat pada berhala-berhala asing yang membuat Tuhan sakit hati. Orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Maka Raja Hizkia lakukan apa? Kita sudah belajar di bagian pertama bahwa 4 hal ini dilakukan, memperbaiki sikap. Yang kedua, memperbaiki ibadah mereka kepada Tuhan. Yang ketiga, memperbaiki puji-pujian mereka kepada Tuhan. Yang keempat, mereka memperbaiki ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Sudah kita belajar 4 minggu.
Dan bagian kedua ini mari kita lihat. Yang tadi kita baca apa? 2 Tawari 31 ayat 1 dibaca kembali. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu merumuhkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Iya, perhatikan kata ini. Setelah semua ini diakhiri. Apa itu? Setelah semua ini diakhiri, terus masuk pasal 31. Semua ini diakhiri apa? Ketika mereka setelah memperbaiki sikap hidup mereka kepada Tuhan. Wah, hidupnya kudus. Setelah mereka beribadah kepada Tuhan, memperbaiki ibadah yang benar kepada Tuhan. Setelah mereka memperbaiki puji-pujian mereka kepada Tuhan. Setelah mereka memperbaiki ucapan syukur yang benar kepada Tuhan. Maka mereka, Alkitab katakan begini, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Seluruh orang Israel. Itu berarti sudah sama yang ini. Efraim, Manasye, dan yang lain-lain. Nanti kita lihat. Efraim dan Manasye dan yang lain-lain dari suku Israel. Ketika disuruh bergabung, mari kita kembali ibadah kepada Tuhan. Mereka katakan apa? Mereka mentertawakan. Tapi ada yang bergabung. Dan setelah mereka bergabung, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Setelah ini kata firman Tuhan, setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Untuk apa? Meremukkan tugu berhala. Yang disebut meremukkan itu artinya dipecah berkeping-keping. Remuk ini bahasa Jawa itu artinya apa? Remuk, hancur berkeping-keping. Nah ini bahasa aslinya saya dapat, dipecahkan berkeping-keping. Apa itu? Tugu berhala ini tidak boleh ada bentuk lagi yang bisa disatukan. Apa itu tugu berhala? Bahasa aslinya pilar, tiang suci, idola. Dalam bahasa Inggrisnya disebut idol. Idol itu ternyata berhala. Jadi saudara, banyak orang berkata, saya sudah enggak menyembah berhala lagi Pak. Tetapi apa yang menjadi idol saudara? Apa yang menjadi idola saudara? Hidup saudara? Dalam berpakaian, dalam penampilan, dalam gaya hidup, itu idol itu bisa berhala. Rasanya kalau mau pergi ibadah, kalau bukan baju baru, aduh, enggak usah lah. Ada orang sampai begitunya. Sekarang yang jadi idol di dunia, di Indonesia ini, bahkan dunia itu apa? Baju bagus, disuek-suek. Itu jadi model, idol. Kalau enggak pakai celana suek, berarti bukan orang kaya. Terbalik. Zaman dulu kalau pakai baju suek, itu artinya orang miskin. Sekarang terbalik. Iblis itu pinternya minta ampun. Alkitab mencatat apa? Dia mulai mengubah hukum dan kebenaran. Dia mulai merubah hukum yang baik. Yang perempuan dibikin jadi laki, yang laki dibikin jadi perempuan. Terus semuanya itu dijadikan bagus. Semuanya dijadikan ini yang terbaik. Tuhan bilang, hancurkan, remukkan, dipecahkan berkeping-keping segala yang bersifat idol. Jadi ini seringkali kita merasa enggak apa-apa lah. Alah,
Oh ini orang semua juga begitu. Dan bukan di Indonesia loh, seluruh dunia. Saya tuh lihat gambar itu, ada orang pakai celana, suwe-suwe, kiri, wedok sisan. Ininya diputus, terus yang potongannya ini ada di bawah sini. Terus jalan sambil santai. Pahane saya ini ketok. Terus ini bolong-bolong, yang ini, yang sisa ini, sudah ada di bawah sini potongannya. Mau di gua sisan. Heran loh. Udah gitu, udah dipotong, ada lagi. Dipotong, potong. Terus ini nih dipotong. Aku bilang, iki pakai celana, opo pakai rombengan. Semuanya jadi idol. Iblis tuh pinter mengubah cara hidup kita. Akhirnya mereka katanya setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel, bukan 1-2 orang Israel, seluruh meremukan, dipecahkan berkeping-keping. Pilar suci idola. Pilar itu apa? Tiang. Ini kalau tidak dipakai tiang, nah jatuh. Apakah idol saudara, berhala saudara bisa jadi tiang dalam rumah tangga, dalam pribadimu? Firman Tuhan katakan remukan, dipecahkan berkeping-keping. Artinya apa? Tidak bisa disambung lagi. Tidak bisa lagi dilem. Tidak bisa lagi didaur ulang. Nah itu. Yang kedua, menghancurkan. Itu bahasa aslinya. Tebang, potong, menjadi 2, dimatikan. Apa yang harus dihancurkan? Tiang berhala. Kalau tadi tugu berhala, sekarang tiang berhala. Nah tiang ini ternyata patung kayu. Patung kayu. Itu saya temukan dalam bahasa aslinya. Apa itu kayu? Kayu itu bicara tentang kemanusiaan kita. Sifat manusia. Apa itu? Ini loh. Kedagingan. Harus apa? Dihancurkan. Dipotong menjadi 2. Kalau dipotong menjadi 2, kalau persembahan korban yang untuk perjanjian itu Tuhan minta harus dibagi 2, dipotong 2 terus di jalan. Misalnya binatang, kalau mau dibikin korban perjanjian dengan Tuhan harus dibelah 2 gini loh. Seret, kaki 2 sebelah sana, kaki 2 sebelah sini, terus ditaruh di tengah, terus di jalan. Itu namanya perjanjian korban. Kalau sudah dipotong 2 begitu, masih bisa hidup enggak Bapak Ibu? Masih bisa hidup enggak kalau sudah dipotong jadi 2? Kambing kek, sapi kek, lembu kek, kalau sudah dipotong menjadi 2 kira-kira masih bisa urip enggak? Hidup enggak? Harusnya mati. Itu namanya kita sedang bersih-bersih sampai mati. Apa itu? Kemanusiaan kita, patung kayu, tiang berhala. Kedagingan kita itu harus sampai mati. Sampai tidak berasa. Kalau masih berasa, saudara nanti tetap hidupnya sama aja. Testingnya di mana? Nggak usah di saudara, di saya. Tapi seringkali itu nanti muncul. Patung kayu ini, sifat kemanusiaan kita nanti muncul lagi. Sudah api-api wes sehat kok yang ini neko-neko meneh. Ora kapok-kapok loh, itulah manusia loh. Itu tuh manusia. Makanya yang ketiga, Hizkia tahu bahwa ini penting untuk apa? Dirobohkan. Apa yang dirobohkan? Bukit pengorbanan. Dirobohkan itu apa? Meruntuhkan, dalam bahasa aslinya, meruntuhkan, memecahkan, menarik turun ke bawah. Apa itu bukit pengorbanan? Tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Iblis itu jatuh gara-gara dia mau naik sampai ke tempat yang tinggi, si Lucifer. Mau menyamai Tuhan, menyamai Allah. Geblak. Jadi harus apa? Robohkan, turunkan sampai ke bawah. Tarik dari atas, turun kesombonganmu. Kalau tidak bisa. Kita tidak akan bisa dengan baik memuji Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Bapak Ibu, ini penting kita belajar. Karena iblis begitu hebat menipu banyak orang Kristen. Kan saya pakai ini untuk kemuliaan Tuhan.
Ada orang tidak bisa. Penampilan yang sederhana, mesti ini harus untuk, dikiranya Tuhan lihat yang begitu. Tuhan lihat tuh hati. Tapi ada orang mempergunakan salah bahasa ini. Aku penampilan kayak gini walaupun baju sobek-sobek tapi kan hati. Salah meneh, dibolak-balik. Tapi yang paling penting adalah ini loh. Nanti kan terjadi ini yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah bukit pengorbanan. Apa itu? Tempat yang tinggi. Kita harus runtuhkan. Kita harus tarik turun sampai ke bawah. Nggak boleh nampak. Kenapa orang mau tampil ke depan? Makanya Tuhan ajarkan, kalau kamu nanti diundang sama orang, jangan sok-sok duduk di paling depan. Jangan-jangan ada orang yang lebih penting dari kamu. Terus tuan pemilik pesta itu akan berkata, Pak tolong pindah ke belakang. Ada tamu yang lebih penting dari kamu mau duduk tempat itu. Ngeri gak? Makanya Tuhan melawan orang sombong. Harus apa? Runtuhkan. Harus apa? Tarik turun. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan dengan baik. Saya pakai kata ini. Juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya. Apa yang dimusnahkan? Bukit pengorbanan. Apa yang dimusnahkan? Tiang berhala, tugu berhala, semua yang ada kaitannya dengan berhala. Dari seluruh Israel sampai Efraim, Manasye. Siapa mereka? 2 Tawarikh 30 ayat 10 dan 11 dibacakan. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintas tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Sebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Saudara lihat ini. Ternyata ada dari kelompok suku Efraim dan Manasye, Sebulon dan kota-kota yang ada di Israel. Waktu mereka mendengar panggilan Hizkia untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Kembali beribadah kepada Tuhan. Mereka ini loh. Efraim dan Manasye ikut mentertawakan. Alah, mau kembali, mau ke Tuhan. Tuhan mau kasih apa? Mau ibadah, Tuhan mau kasih apa? Tapi Alkitab mencatat dengan baik. Namun beberapa orang dari suku Asyer, suku Manasye, suku Sebulon, mereka merendahkan diri datang ke Yerusalem. Untuk apa? Buat Paskah. Buat apa? Memperbaiki sikap hidup mereka. Apalagi yang mereka lakukan? Memperbaiki puji-pujian. Apa yang mereka lakukan? Memperbaiki ibadah kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Memperbaiki ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Untuk apa? Bersih-bersih. Apa itu bersih-bersih? Merobohkan, meruntuhkan, menghancurkan tiang-tiang berhala. Menghancurkan tugu berhala, merobohkan bukit pengorbanan, kesombongan. Bapak Ibu, ada banyak orang sudah mulai tidak mau lagi ikut Tuhan dengan baik. Dulu ikut melayani, sekarang mundur. Dulu ibadahnya bagus, sekarang ibadahnya tidak lagi. Tetapi masih ada Tuhan sisakan. Dari Asyer, Manasye, Sebulon, mereka mau merendahkan diri. Untuk apa? Tetap setia. Amin. Kasih tahu sama dirimu, aku orangnya. 2, 3. Kurang keras, saudara, kalah sekali sama yang namanya ibadah sore itu, ngeri. Ibadah sore kapan-kapan saudara datang, jangan banyak-banyak datang, 1-2 orang. Jangan banyak-banyak kalau datang, nanti tidak ada tempat memang. Oh, mereka datang sudah tahu terlambat, datang tidak ada tempat duduk, orang gelem balik. Terus dia pakai berdiri di belakang, bilang sudah tidak usah pakai bangku, aku berdiri aja. Aku kan kaget, wedok sisan, kasih bangku ibunya. Saking dia mendapatkan penghargaan, suaminya orang tahu gereja, saya ajak yuk ke gereja. Mari kita beribadah bersama. Anak-anak Tuhan, kalau engkau sudah mulai mundur, itu bahaya untuk keluargamu. Bahaya untuk dirimu.
Kita harus mau tetap setia. Setia apa? Beribadah, memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bagian ketiga. 2 Tawari 30 ayat 25. Mereka mengumpulkan semua umat Tuhan untuk bersukacita. 2 Tawari 30 ayat 25. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Iya, ini yang saya bilang saudara. Nyanyi dan wah itu mantap banget lagu hari ini. Untuk apa? Cocok banget dengan ini. Saya memang tidak sempat kasih lagu. Tapi rupanya ini cocok. Kenapa? Ini nyanyian sukacita ini nanti sampai di sorga. 2 Tawari 30 ayat 25. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria. Bersukaria. Why? Karena mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka bisa mengubah perubahan ibadah mereka yang dulunya tidak setia, sekarang setia. Siapa mereka? Seluruh orang jemaat Yehuda, seluruh para imam, seluruh orang Lewi, seluruh jemaat yang datang dari Israel. Yang tadi itu loh, Efraim, Asher, Manasye. Mereka mau bersukaria. Yang tidak mau tertinggal. Setiap orang asing, bahkan orang asing. Ya itu yang saya bilang sama hari Minggu lalu di kebaktian sore. Kebaktian sore itu penuh. Saya bilang, lihat yang bikin penuh ini adalah orang-orang baru. Yang bikin penuh itu orang-orang baru. Yang lama-lama saya suruh angkat tangan cuma ada 5-10. Saya bilang, lihat apa kata Alkitab. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Yang ikut bersukaria serta orang-orang asing. Artinya bukan orang Yehuda, bukan imam, bukan Lewi, dan bukan orang Israel. Orang asing. Kok bisa? Bisa. Tuhan penuh dengan anugerah. Sudah dari dulu, dari zaman PL, Tuhan punya anugerah. Untuk memberikan kesempatan bukan umatnya bisa menjadi umatnya. Dan mereka serta orang-orang asing. Baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Jadi orang-orang asing ini mereka itu datang dari tanah Israel. Dan dari tanah-tanah Yehuda. Jadi pendatang. Yang bukan umat Tuhan. Mereka ikut serta dengan orang-orang Yehuda, imam, Lewi, jemaat Tuhan Israel. Untuk apa? Bersukaria. Bersukacita. Oh ini prospek kita Bapak Ibu. Prospek. Prospek itu adalah harapan jangka panjang untuk ke depan. Kita masuk dalam sebuah pengharapan untuk masuk di dalam kerajaan sorga yang di sana sukacitanya tidak akan pernah berhenti. Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Oh, bersukacita. Suara mereka begitu nyaring, mereka berseru, mereka bernyanyi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada anak domba. Saudara harus latihan mulai dari sekarang, kalau enggak nanti besok bingung. Makanya bergabung dalam kesetiaan. Jadi jangan jadi fanatik, itu tidak baik.
tetapi menjadi orang yang mencintai Tuhan dalam kesetiaan. Siapa mereka? Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta, di hadapan Anak Domba. Yang apa? Yang sudah berjubah berpakaian putih. Oh, saudara, ini penting. Hati-hati, kita harus terus setia. Apakah engkau masuk dalam kelompok ini? Suatu kumpulan besar orang banyak yang nanti akan berdiri di hadapan takhta Tuhan. Apakah engkau termasuk? Amin. Kasih tahu sama dirimu sendiri. Aku. Ayo 2, 3. Aku orang yang akan berhadapan dengan takhta Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Dari suku apa kita? Yaitu saya suku Minahasa, saudara suku Jawa, ada yang lain suku China, ada yang lain suku India, bergabung nanti menjadi kumpulan banyak orang. Pertanyaannya harus selalu begitu, apakah saya nanti ada di dalamnya? Kalau tidak, mengerikan. Kalau kita tidak berada pada tempat sumber sukacita, itu namanya colaka. Wahyu 12 ayat 12, baca sama-sama. 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang ada di dalam mana? Di dalam sorga. Lagi apa di dalam sorga? Bersukacita. Berarti kalau tidak di dalam sorga, apa kata Tuhan? 2, 3. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tidak mau masuk neraka sendirian. Makanya celakalah mereka yang tertinggal di bumi. Wow, hati-hati. Kita harus berada pada suasana ini. Sumber sukacita ada di dalam kerajaan Tuhan. Tidak ada sukacita yang sejati di luar kerajaannya. Jadi itu yang kita kejar, menjadi sekumpulan orang banyak yang berdiri di hadapan takhta Tuhan. Untuk apa? Kita nanti sama-sama nyanyiannya bareng. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Bu Andre, memang mesti begitu. Lalu saudara nyanyi pelan-pelan. Amin. Amin. Wah, ora kanggo. Kalau kita nyanyi besok harus diperbaiki sekarang puji-pujiannya. Supaya apa? Supaya nanti besok kita sudah ada pada tempat yang tepat. Perhatikan, di sorga bersukacita karena apa? Ngapain kita di sorga bersukacita? Wahyu 19 ayat 7, baca sama-sama, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin Tuhan? Halo? Saya, gereja yang telah siap sedia. Apa itu gereja yang telah siap sedia? Mereka yang sudah bersih dan berpakaian lenan. Ayat yang ke-8, 2, 3. Dan kepadanya, 2, 3. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi bukan soal berbuat baik, bukan. Berbuat benar. 1 tambah 1 berapa? Jangan dibikin 3. Jangan dibikin 1,5. 1 tambah 1 harus berapa? Harus 2, mau di neraka kek, mau di mana saja, tapi di sorga harus tetap 2.
Makanya nanti kita yang berpakaian lenan, yang siap sedia menjadi pengantin Tuhan, harus bersih-bersih dari sekarang. Apa yang saudara harus bersihkan? Idola saudara. Walaupun mungkin bukan seseorang, tetapi idola kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Wah, gitu baru mantap. Saudara harus punya idolanya Tuhan. Jangan lihat film terus itu sing diunggah, yang lanang unggah sing wedok, wedok unggah sing lanang, menjadi idola. Tapi yang saya mau kasih tahu saudara, idola kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu baru mantap. Amin. Shalom, shalom.